Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaan mah, apalah. Cerita basa-basi. Kita bertemu lagi, tetap dengan Mas Kiai Edi Mulyono. Nih Mas Kiai, saya sering menjumpai teman-teman yang dia bangga menceritakan bahwa dia pada masa lalunya itu pernah protes dengan Tuhan. Wow. Bayangkan, Tuhan diprotes loh. Sangat. Jadi kan merasa sudah beribadah, dia merasa sudah berdoa, beribadah siang dan malam. Dia menambah lagi ibadahnya dengan sunnah, dengan puasa, supaya doanya dikabulkan. Ya. Supaya nasibnya terangkat, jadi tidak menjadi orang miskin, tidak banyak hutang. Mereka berdoa siang malam, tetapi ternyata Allah sepertinya tidak mengabulkan doanya, sehingga mereka protes. Protes. Dah kalau begini nggak usah sembahyang saja. Sembahyang juga percuma, doanya tidak dikabulkan. Ya. Kalau begini nggak usah puasa sudah. Gusti Allah, aku nggak akan puasa. Menantang. Ya. Nah, apakah kemudian dengan menantang itu, saya tanyakan kepada teman yang pernah protes kepada Tuhan, kemudian Allah mengabulkan doa. Setelah kamu tantang itu, kemudian Allah manut, kemudian mengabulkan doanya. Ternyata tidak. Jadi Tetap susah. Nah, ini kita akan membicarakan korelasi antara doa dengan kebebasan Allah. Iya. Yang maha bebas itu. Gimana Mas Kiai? Iya. Tanggapannya? Gini. Al-Quran itu jika di grouping temanya itu ada 3 bagian. Satu, jadi dikelompokkan. Iya. Proklamasi tentang kemahakuasaan Allah. Tak terbatas. Jadi perspektif, ilmu, kaidah apapun itu ada batasnya di hadapan Allah. Adapun Allah tidak terbatas. Contoh ya, di Al-Quran itu ayat tentang sedekah itu kan luar biasa. Ya. Contohnya Al-Baqarah 261 itu, siapa perumpamaan orang yang menanam 1 biji akan bla 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 sampai jadi 700 biji dan sebagainya. Tetapi di surat Ankabut misal dikatakan Allah akan meluaskan atau menyempitkan rizki hamba-hambanya yang dikehendakinya. Jadi baik berdoa maupun tidak berdoa. Walaupun saya sedekahnya segunung, Allah netapin saya rizkinya sempit, ya sempit. Ya Allah begitu. Misterinya bagaimana nih? Saya memandang itu gini, kalau orang yang nuwun sewu, hitung-hitungan, ya atau sekuler lah ya, itu gampang sekali mengatakan Allah itu kok paradoksal. Ini ada yang lebih ekstrim lagi, saya kasih pembanding. Gimana? Di Al-Quran itu dikatakan, wa idza qara'tal Qur'ana, jika engkau membaca Al-Quran, maka Allah akan membuat dinding pemisah antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Gitu ya. Apa betul yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu lalu orang yang benar-benar kawan-kawan akrab kita itu adalah orang-orang yang ngaji semua. Kan enggak juga. Kan gitu. Iya. Itu. Ada lagi satu lagi nih biar lengkap. Di surat An-Nur itu dikatakan bahwa orang mukmin akan menikah dengan orang mukminah. Orang musyrik dengan musyrikah dan seterusnya. Itu lalu jadi ajaran sekufu bahwa itu benar-benar. Tapi jangan lupa, di surat At-Tahrim ayat 10, 11 dikatakan gini. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut
adalah orang-orang kafir yang berada di dalam hamba-hamba kami yang soleh. Istri Fir'aun adalah perempuan soleha, berada di bawah orang yang kafir. Kita mau komen apa terhadap itu? Wong itu selebrasinya Gusti Allah. Saya memandang itu sebagai Allah ini benar-benar Azza wa Jalla. Dahsyat, agung, unlimited. Gitu. Maka di Al-Quran juga banyak ayat yang bicara gini. Memang mengatakan, jika aku berkehendak, maka kalian semua akan dijadikan satu iman. Iya, iya. Jika aku berkehendak, maka kalian akan dijadikan satu umat. Kalau Allah mau, orang sedunia, NU semua bisa. Bisa ya? Bisa. Asrokulan semua juga bisa. Tapi Allah nggak mau. Kenapa? Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kalian terhadap apa yang telah kami datangkan kepada kalian. Perintahnya cuma satu, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan intinya. Sholat, doa, macam-macam, amal-amal soleh, tapi kok nggak gol-gol. Hajatku itu gimana? Lalu dirasa sebagai kesia-siaan segala macam. Perilaku seperti ini, gitu ya, menandakan, nuhun sewu, orang terkait ini belum sampai di fase mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah maha kuasa, maha bebas berkehendak, maha menetapkan apapun, dan seluruh ketetapan Allah kepada kita itu adalah hal terbaik buat diri kita hari ini. Gitu. Maka dikatakan misalnya di Al-Hadid ada gini, ma'aswaba min musibati, apapun yang terjadi pada diri kalian dan di bumi ini, itu telah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya agar engkau tidak putus asa terhadap apa yang belum engkau dapatkan, dan agar engkau tidak sombong hati terhadap apa yang telah engkau dapatkan. Begitu. Maka orang-orang yang istilahnya ya imannya sudah sip gitu ya, dia beribadah segala macam itu, hasil akhir itu terserah engkau ya Allah. Begitu. Gini Mas Kiai, jangan-jangan ada nggak kecurigaan bahwa ini juga pengaruh kapitalisme? Ya. Kenapa kok berdoa? Kok nanti dia begitu doanya tidak dikabul? Itu kan materi tuh. Betul. Kemudian dia protes. Ya. Lah, jangan-jangan ini juga sikap hitung-hitungan seperti ini. Iya, iya. Itu kapitalis juga ini. Iya, ya bisa masuk. Artinya akal nilai gitu. ibadahnya bagaimana? Betul. Ya, wallahu alam lah ya kalau ibadah. Tapi memang ada keterangan gini di dalam istilahnya para salik lah gitu ya. Iya. Derajat tertinggi amal itu kan tentu adalah ikhlas ya. Iya. Gitu ya. Mukhlisin lahuddin kan begitu ya. Bahwa ada orang yang misalnya sholat duha supaya kaya raya, misal gitu ya. Ya itu mestinya berdinamika. Oke lah bahwa itu ibaratnya amaliyah motivasi awal, oke lah ya. Sedekahlah engkau akan dibalas 10 kali, ya oke lah silahkan. Tapi semoga kita lalu diperjalankan ke fase ikhlas kan begitu. Kalau sudah di fase ikhlas kan itu lalu tenang. Ketenangannya itu luar biasa. Tapi kalau fase kapitalistik hitung-hitungan seperti ini, maka kita bagai mendefinisikan Gusti Allah yang maha kuasa itu untuk patuh kepada kaidah kita. Manut kepada kita. Iya. Ketika terbukti ketika tidak dikabulkan artinya tidak patuh. Iya. Kemudian dia frontal. Seperti pernah kan dulu untaran-untaran politik. Ya Allah. Iya. Kalau tidak menangkan, nanti siapa yang akan beribadah? Agamamu akan hilang. Kayak perang Badar. Tapi kan itu politik. Iya. Jangan ngobrolin politik lah. Ngobrol yang enjoy aja. Ya gitulah. Gitulah, Pak. Nah, sikap ideal bagaimana ideal? Paling idealnya itu jadinya bagaimana? Artinya kan tetap sebagai manusia. Iya. Manusia kita kan juga tetap punya hitung-hitungan. Betul. Artinya itu manusiawi lah. Manusiawi. Naluri kita. Iya, itu iya. selalu punya insting begitu. Betul. Nah, untuk melatih supaya sikap yang paling bijak itu bagaimana itu? Iya.
Kan kalau sedekah itu, ini analoginya ya. Sedekahlah dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Ini kan derajat ikhlas. Nah, hal seperti ini, ya, keterangan seperti ini, itu keterangan untuk derajat ikhlas. Kalau orang belum sedekah, jangan kok pakai ini. Kan begitu. Kalau keburu pakai ini, nggak pernah sedekah. Senyum saja sudah ikhlas. Saya punya cerita bagus banget dari Prof. Quraisy Shihab tentang sholat khusyuk. Ini mungkin jadi pembanding ya. Beliau mengatakan gini, bahwa derajat sholat tertinggi itu adalah khusyuk. Tetapi manusiawi betapa sulitnya untuk bisa khusyuk, kan begitu? Beliau lalu membuat analogi gini, Anda diundang oleh kawan Anda yang seorang pelukis untuk menghadiri pameran lukisannya. Pengundang itu tahu bahwa Anda sama sekali tidak tahu tentang lukisan. Gitu kan? Maka ketika Anda datang, Anda akan disambut oleh si pengundang itu, ya, tuan rumah itu, lalu Anda dipersilahkan duduk. Di waktu yang sama, ada tamu lain yang katakanlah kurator atau kritikus seni. Dia pun disambut oleh tuan rumah, lalu dipersilahkan duduk. Bahwa duduknya sang kurator ini di barisan depan, dan Anda di barisan belakang, begitu keniscayaan alamiahnya. Gitu. Tetapi Anda tetap disambut dan diberi kursi. Maka janganlah belum khusyuknya Anda sholat, lalu menyebabkan Anda meninggalkan sholat. Karena sang pengundang Anda untuk sholat itu tetap akan memberi penghargaan kepada Anda. Begitu. Keren sekali ya beliau ya. Dahsyat ya. Menyejukkan. Ya, menenangkan hatiku yang sulit untuk sholat khusyuk itu. Gitu, Bah. Jadi, oke, mungkin secara wacana gini. Ayolah kita belajar untuk memahami bahwa semoga jalan kita dalam ngibadah itu sampai kepada fase ikhlas. Bahwa itu perlu proses perjuangan, mari lakoni. Gitu ya? Iya. Terus istiqomah lakoni, terus memperkaya ilmu, sehingga seiring waktu insya Allah sampai ke fase semakin ikhlas, gitu loh. Bahwa ada dinamikanya naik turun, ya biasa lah manusia toh. Ya, awal-awal hitung-hitungan, nanti biasa lama-lama saja. Mengerti bahwa hitung-hitungan itu ternyata agak memalukan misalnya. Betul. Lama-lama meningkat lagi. Ya. Yaitu. Persis kayak gini, Pak. Orang yang sudah sedekah 20 tahun, itu lama-lama nggak mikir kok. Maksudnya, wah tadi aku ngasih 1 juta, ini akan dapat, itu udah nggak ada. Nggak mikir lagi. Iya, nggak. Ini tanda bahwa kita berdinamika ke arah ikhlas, kan begitu. Ya. Tapi bahwa awal-awal saya punya 100.000, semoga dibalas jadi 1 juta, ya sudahlah proses ilmu aja lah gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi, ini kaum milenial nih yang suka begini nih. Yang ingin berdoa supaya berjodoh dengan ternyata si cewek yang dikehendaki memilih yang lain. Kemudian dia frustasi, tidak beribadah. Ya, kita maklumi dulu ya. Maklumilah itu. Ya, salah proses ya. Baik, terima kasih. Cerita basa-basi. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.